Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak Ibu ahlul khair, muhsinin, muhsinat, wabil khusus para tokoh masyarakat, ketua takmir, Kiai Muzi, dan juga Bapak Ibu yang hadir, insyaallah kita berharap Bapak Ibu kita termasuk ahlul jannah, kita termasuk ahli surga. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu sudah berada di jalur yang menuju surga. Dalam hadis Rasul menyampaikan, barang siapa yang ingin Allah mudahkan jalannya menuju jalan surga, apa rumusnya? Salaka tariqan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang langkahnya mudah di dalam menuntut ilmu, maka kata Rasul, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju jalan masuk surga. Maka Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah inginkan Bapak Ibu mendapatkan kebaikan. Bahkan kebaikan bukan hanya di dunia, tapi juga ilal akhirah, sampai akhirat, ya, surga Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, reuni kita tentunya bukan hanya reuni di Masjid Nurul Jannah. Reuni Bapak Ibu cita-citanya lebih panjang, bisa reuni di barzah. Ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan satu tempat untuk Bapak Ibu reunian. Apa tempatnya? Illiyin, tempat yang tertinggi. Maka di barzah itu Bapak Ibu ada tempat disebut dengan Illiyin, ada tempat yang disebut dengan Sijjin. Ya, Illiyin tempat yang tertinggi, a'la. Bagi siapa? Bagi orang-orang ahlul khair, bagi orang-orang yang ahli dalam kebaikan. Maka Bapak Ibu rahimahullah, di Illiyin Bapak Ibu bisa saling berjumpa, bersapa. Ya, bahkan Bapak Ibu kita pun ketika dibangkitkan kelak inginnya apa? Bisa reuni, bisa berjua Rasulullah. Kita kan akan dikumpulkan di tempat, ya, kita akan diberikan haud bagi Bapak Ibu yang hadir dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Kita diizinkan untuk meminum haud telaga Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mendapatkan syafaat Rasulullah, maka tempatnya adalah surganya. Dan Allah menyiapkan satu tempat surga yang itu diperuntukkan untuk orang-orang yang baik tentunya,
Surga itu Allah siapkan untuk keluarga. Maka Bapak Ibu bisa bersama keluarga kelak di surga. Jadi bersama keluarga itu bukan hanya di Masjid Raudhatul Jannah, bukan hanya di Pantean, tapi bisa bersama di surga itu dengan keluarga. Namanya surga apa Bapak Ibu? Surga Adn. Ada surga Firdaus, ada surga Adn. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin ya bersama bukan hanya di dunia tapi sampai barja, sampai akhirat, sampai surga Allah, salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu harus menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka di sore hari ini, sore menjelang malam, Bapak Ibu kita awali dengan syukur kepada Allah bersama-sama. Kita melantunkan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita masih sehat dari atas sampai bawah. Bapak Ibu masih bisa bernapas. Bapak Ibu ginjalnya masih sehat? Masih sehat. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Maka pemerintah mengeluarkan kartu BPJS, ya kan? Untuk apa itu Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Maka kesehatan itu adalah nikmat dunia yang paling besar. Kesehatan itu nikmat dunia yang paling besar. Ya, walaupun ada yang di atasnya, yaitu nikmat aman. Kita pun alhamdulillah ya aman, tentram. Kalau kita lihat di Gaza bagaimana Bapak Ibu? Sudah hampir 40 ribuan ya saudara kita di Gaza terbunuh, ya bahkan mungkin bukan terbunuh, tapi sengaja dibunuh, dibom oleh Zionis Israel. Sekarang ya Zionis Israel menyerang mana? Lebanon. Sudah hampir 700 sekian yang wafat. Kita Bapak Ibu aman, tentram. Saudara kita di sana baru-baru mikir apa? Beli motor NMAX. Baru-baru mikir beli mobil. Baru-baru mikir bisa rekreasi. Yang mereka pikirkan apa? Bisa hidup aman, ya, jiwanya tidak terancam, bisa makan enak. Di sana Bapak Ibu sholat bukan hanya 5 waktu. Berapa waktu? 6 sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat jenazah. Karena hampir setiap waktu ada kematian. Maka nikmat aman itu juga nikmat yang besar. Dan yang paling besar penentu Bapak Ibu kita bahagia dunia akhirat itu apa? Nikmatul iman. Karena nikmat iman inilah yang akan mengantarkan kita Bapak Ibu menjadi orang-orang yang insya Allah Allah berkahi hidup kita di dunia sampai akhirat. Kalau orang tidak punya iman, maka gak mungkin dia wafat husnul khatimah. Maka Bapak Ibu, selain kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimatut tahmid, ya kita juga ingin masuk surga dengan cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyampaikan bahwa siapapun kelak ketika kembali kepada Allah akan berada di tempat bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, berarti tempat Rasul di mana Bapak Ibu? Di surga. Maka kita pun insya Allah mudah-mudahan masuk surga, ya. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mengawali sharing lah dengan Bapak Ibu. Saya sampaikan satu ayat dulu Bapak Ibu, surat Al-Kahfi. Allah menyampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kata Allah Bapak Ibu, ada harta, ada anak.
Allah menyebutkan harta dan anak itu hanya perhiasan dunia. Zinatul hayati dunia, hanya perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan yang ketiga Bapak Ibu apa? Al baqiyatus sholihah. Jadi ada harta, ada anak, ada baqiyatus sholihah. Ya. Dan Allah menyampaikan baqiyatus sholihah itu dengan 2 poin. Pertama, siapapun yang menjalankan baqiyatus sholihah khairun inda rabbika thawaban, maka Allah akan memberikan pahala yang baik untuk orang yang menjalankan baqiyatus sholihah. Wa khairun amala, dan baqiyatus sholihah itu adalah amal, ya, sesuatu hal yang layak Bapak Ibu cita-citakan. Saya ulang Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah menyampaikan harta dan anak, dan yang ketiga baqiyatus sholihah. Harta dan anak itu Bapak Ibu disebut sebagai hanya perhiasan dunia. Bapak Ibu kira-kira kalau tidak punya anak dalam pernikahan rasanya bahagia atau hampa? Kalau Bapak Ibu nggak punya anak, nikah sudah 50 tahun nggak dikaruniai anak, rasanya kurang sempurna ya. Ada yang kurang sempurna. Karena tujuan nikah itu apa? Salah satunya punya keturunan. Tapi di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa anak itu hanya perhiasan dunia. Bapak Ibu, sekarang ada orang dibunuh. Kenapa? Karena ingin mengambil harta kekayaan. Ada orang korupsi. Kenapa korupsi? Karena ingin punya harta yang banyak. Ada orang nyogok. Kenapa nyogok? Karena ingin diterima menjadi karyawan di perusahaan. Kenapa ingin jadi karyawan? Karena ingin dapat gaji yang banyak. Ujungnya harta. Ada orang kuliah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar bisa dapat kerja. Ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Salah enggak kalau kemudian kita mencari dana itu, mencari uang itu, menjadi kaya itu salah enggak? Enggak salah Bapak Ibu. Yang salah itu ketika mencari harta dengan cara yang haram. Karena memang harta itu menjadi satu hal yang penting untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu berangkat umroh pakai harta enggak? Bapak Ibu berangkat haji pakai harta enggak? Ingin bangun masjid pakai harta enggak? Iya, semuanya. Bapak Ibu ingin nyekolahkan anak pakai harta enggak? Bu, Pak, kenapa anaknya 2? Banyak-banyak mah berat. Nah gitu kan gitu. Kenapa berat? Biayanya udah mahal. Ya, ngurusnya sudah mahal. Coba kalau harta banyak, anak 12, bingung enggak? Enggak, tinggal masukin pesantren. Tahu-tahu sudah besar. Tahu-tahu nikah. Tahu-tahu tinggal berdua. Anak-anak sudah di mana? Coba sekarang bapak-bapak yang sudah 60-70 tahun, anaknya sudah di mana? Tinggal berdua di rumah. Begitu. Berarti harta itu penting. Tapi Bapak Ibu, Allah menyampaikan ada baqiyatus sholihah yang Bapak Ibu harus jalankan, harus laksanakan. Apa itu baqiyatus sholihah? Orang yang menjalankan baqiyatus sholihah, satu, Allah akan berikan pahala yang banyak. Yang kedua, orang itu akan menjadi orang-orang yang punya cita-cita baik di masa depannya. Bisa wafat husnul khatimah. Apa itu Bapak Ibu? Maka dalam tafsir Jalalain disebutkan baqiyatus sholihah adalah 1, sholat 5 waktu.
Yang kedua, zikir 5. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Maka Bapak Ibu titip di dalam permulaan taklim malam ini kepada Bapak Ibu, jika kita ingin Allah berikan pahala yang berlipat, dan pahala itu sebagai bekal agar kita bisa masuk barzah dengan baik, agar kita bisa masuk mahsyar ketika dibangkitkan dengan baik, agar kita bisa masuk surga, yaitu berarti amal soleh yang harus banyak. Yang kedua Bapak Ibu, 5 zikir tadi bisa mengantarkan Bapak Ibu Bapak husnul khatimah. Karena pengalaman saya Bapak Ibu, orang-orang ketika sakit, sekritis apapun sakitnya, ketika dia rajin zikrullah, maka biasanya di tengah-tengah sakitnya dia mudah, ketika ada yang nuntun la ilaha illallah, dia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Apa yang 5 itu? Subhanallah. Maka setiap pada salat Bapak Ibu, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la haula wala quwata illa billah. Yuk kita bersama-sama dulu Bapak Ibu, dilanggamkan ya. Wahid, isnin, tsalatsa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, subhanallah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu, malam ini kita akan sharing Bapak Ibu terkait apa kira-kira? Bab fikih sudah dibahas. Saya ingin sharing Bapak Ibu terkait 4 peristiwa, temanya ini 4 peristiwa yang dialami oleh siapapun yang sedang sakaratul maut ya. Ini yang saya ingin sampaikan, 4 peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut. Dulu mungkin sudah kita bahas terkait bagaimana kiat husnul khatimah, bagaimana ngerinya sakaratul maut. Tapi sekarang Bapak Ibu, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu terkait siapapun termasuk kita ketika sakaratul maut itu akan mengalami 4 peristiwa. Yang pertama Bapak Ibu, melihat semua peristiwa dan hanya yang bersangkutan yang melihatnya, orang lain tidak melihatnya. Orang sakaratul maut akan melihat semua peristiwa masa hidupnya, dari mulai balik sampai sakaratul maut terjadi. Orang lain tidak tahu, hanya dia yang tahu. Ayat Al-Quran menyampaikan, surat Qaf Bapak Ibu, surat Qaf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kamu, kata Allah, fi ghaflatin min hadza,
dahulu lalai tentang peristiwa ini. Saya bilang, Bapak Ibu, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, kata Allah. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Fabasaruka al-yawma hadid, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Bapak Ibu, ketika dicabut ruh, dari mulai ruh itu dicabut ujung kaki, ujung tangan, maka ketika ruh sudah sampai hati, penglihatan sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Maka biasanya kalau dibuka matanya itu, Bapak Ibu, sudah tertutup apa? Ketika ruh sudah sampai hati. Tapi Bapak Ibu, ya, mata tertutup secara zahir, tapi telinga terbuka secara sensitivitasnya. Maka kenapa di dalam hadis Rasul menyampaikan, lakinu amwatakum bila ilaha illallah, talkinkan orang yang menjelang wafat dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti ketika orang sakaratul maut dicabut itu, telinga siapapun yang sedang mengalami peristiwa itu sangat-sangat jelas mendengar. Termasuk Bapak Ibu, dia akan melihat peristiwa yang dulu matanya itu tidak menarik untuk melaksanakannya karena matanya tertutup, enggak melihat. Begitu besarnya pahala dari Allah itu enggak terlihat. Maka ketika sakaratul maut, mata hatinya, basyirahnya Bapak Ibu dibuka, sehingga semua pahala-pahala yang dia bisa ambil itu terlihat begitu jelas. Contoh Bapak Ibu, di dalam hadis Rasul menyampaikan, rakaatul fajri, 2 rakaat solat sunnah fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya ulang Bapak Ibu, 2 rakaat solat fajar. Solat fajar itu apa Bapak Ibu? Qabla subuh. Itu lebih baik pahalanya dibanding dunia dan seisinya. Maka Bapak Ibu, ketika kita ada kesempatan mampu menjalankan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, tapi karena kita lalai, goflah kata Allah, ya, ngantuk, kalah dengan ngantuk, sehingga datang ke masjid sudah qomat. 2 rakaat dilaksanakan enggak? Enggak. Maka ketika sakaratul maut terlihat begitu besar pahala 2 rakaat sebelum subuh itu, sehingga dia akan menyesali, ya Allah, kok tidak aku ambil? Ya, terlihat Bapak Ibu ketika sakaratul maut. Tapi sekarang kelihatan enggak? Ketika Bapak Ibu bangun subuh, Allahu Akbar, ada alhamdulillah subuh pajero nih. Coba Bapak Ibu kira-kira kalau di sini Nurul di Nurul Jannah, ya, sop depan 10 juta, sop kedua 5 juta, sop ketiga 3 juta, keempat 1 juta, kelima 50 ribu, keenam kosong. Kira-kira datang masjid milih di depan atau belakang? Penuh enggak Raudhatul Jannah? Penuh. Enggak mau. Padahal Rasul menyampaikan apa? Sholat 2 rakaat itu lebih baik, ya, rakaat fajar ya. Sholat 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia itu apa Bapak Ibu? Jet pribadi, ya, ada mobil yang mewah-mewah, itu nggak ada apa-apanya. Cuman kita kan nggak kelihatan.
Sehingga mata itu hanya tahu di pikiran, paham, tapi mata kita nggak melihat. Maka jadilah kita goflah, jadilah kita lalai. Maka ketika sakaratul maut, Bapak Ibu, terbuka itu semua. Sehingga itu orang itu akan menyesali, ya Allah, kenapa saya tidak melaksanakan 2 rakaat salat qabla subuh. Coba Bapak Ibu kira-kira, sekarang kan tanggal terakhir. Dari mulai tanggal 1 bulan apa sekarang? Februari atau Januari sekarang, Pak? Bulan apa? September. Sekarang bulan September, Bapak Ibu. Dari tanggal 1 September sampai tanggal 28 September sekarang. Kira-kira Bapak Ibu, 28 hari bulan ini apakah istiqomah salat 2 rakaat qabla subuh atau banyak yang bolong? Gimana, Bu? Istiqomah, alhamdulillah. Pak, gimana, Pak? Istiqomah? Insya Allah. Kalau belum, ya harus istiqomah, Pak. Yang kedua, kata Rasul, orang siapapun jika tahu pahala sholat berjamaah isya dan subuh, dia akan datang ke masjid walaupun sambil merangkak. Itu kan hadisnya begitu. Bapak Ibu, coba di Nurul Jannah nih, shop pertama 100 juta. Ya, kira-kira pasien RSIP PDHI Kalasan yang sudah stroke, bisanya cuma ngesot datang nggak dari sini ke sini? Nggak mungkin. Walaupun di sini ada 100 juta. Jauh dari sana. Rawat inap lagi kan gitu. Berarti nilainya bukan hanya 100 juta. Ya. Yang memaksa orang ingin datang berarti pahalanya begitu luar biasa. Maka sekarang cek kira-kira Bapak Ibu, apakah kita sholat isya dan subuh itu istiqomah enggak jamaahnya? Kalau enggak berarti calon menyesal. Ketiga, Bapak Ibu, barang siapa orang yang masuk masjid dan melengkapi shaf di dalam sholat, maka Allah bangunkan satu rumah di dalam surga. Kan terkadang Bapak Ibu kalau di masjid itu orang datang, shafnya belum genap tuh, masih ada satu tempat, malah buat shaf baru itu kan di belakang. Itu hati-hati Bapak Ibu. Rasul menyampaikan apa? Tutupi, genapi, sempurnakan shaf dulu di dalam sholat itu. Maka barang siapa yang menutupi shaf, dia Allah bangunkan satu rumah di surga. Itu tidak Bapak Ibu lakukan. Datang ke masjid, tinggal satu shaf, buat shaf baru malah di belakang. Berarti mohon maaf, besok menyesali, ya Allah, harusnya dapat rumah, dia tidak dapat rumah. Keempat, Bapak Ibu jalankan gadi, biar enggak nyesal besok. Sehingga ketika tahu itu harus dilaksanakan. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, dilanjut 4 rakaat sebelum duhur atau sunnah qabla duhur, maka Allah bangunkan satu rumah di surga. Hari ini tadi Bapak Ibu sholat duha 4 rakaat atau tidak? Yang kedua, setelah 4 rakaat duha, tadi pas duhur Bapak Ibu sholat qabla duhur enggak 4 rakaat? Kalau enggak berarti calon menyesal. Ya. Nyesalnya apa? Nyesalnya ya ada buah yang begitu random, harusnya saya ambil tapi tidak diambil gara-gara kita lalai. Maka ketika sakaratul maut dibuka tuh matanya, yang kata Allah pahalanya begitu luar biasa, terlihat betul. Terakhir saya sebutkan, barang siapa
yang menjalankan sholat rawatib 2 rakaat, maka Allah bangunkan satu rumah di surga. Bapak Ibu, dari maghrib kemarin sampai maghrib ini, dari isya kemarin sampai isya ini, kira-kira sholat rawatib terlaksana semua 12 rakaat. Coba kita list 12 rakaat itu kita hitung dari duhur aja. 4 rakaat sebelum duhur ditambah 2 rakaat setelah duhur ditambah 2 rakaat setelah maghrib tambah 2 rakaat setelah isya ditambah 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah bangunkan satu rumah di surga. Kira-kira Bapak Ibu, dari isya sampai isya ini, apakah tertunaikan sholat rawatib yang tadi disebut? Kalau insya Allah Bapak Ibu calon bahagia. Kalau enggak Bapak Ibu calon menyesal. Ya Allah, pahala rawatib harusnya saya ambil, tidak terambil. Kenapa? Kata Al-Quran, Allah menyampaikan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu ya ketika itu lalai terkait satu kegiatan ibadah ini, maka sekarang Allah bukakan pintu basyirahnya sehingga dia melihat pahala yang begitu luar biasa dan menyesali. Bapak Ibu pernah nggak dengar kisah Sauban? Pernah ya? Kisah Sauban pernah Bapak Ibu dengar? Sahabat Rasul yang sholat jamaahnya itu subuh rutin dan berada di pojok sebelah kanan. Jadi kalau Rasulullah SAW itu sholat, Sauban itu sholat subuhnya biasanya ke masjid Rasulullah, posisinya di sebelah kanan. Suatu subuh Bapak Ibu, sahabat Sauban itu tidak ditemukan oleh Rasul. Maka Rasul ketika masjid setelah salat qobla subuh, dia melihat kok Sauban nggak ada. Kata Rasul, ada yang tahu Sauban? Sahabat mengatakan nggak tahu ya Rasulullah. Terus ada sahabat yang mau qomat, kata Rasul jangan dulu, kita tunggu dulu Sauban. Maka ditunggulah Sauban sampai menjelang waktu subuh mau habis Bapak Ibu. Ternyata Sauban tidak datang. Kenapa Rasul nunggu? Karena Sauban pasti salat berjamaah. Maka beres salat berjamaah subuh itu, Rasul kemudian melihat ke belakang, ditanya ada nggak yang tahu Sauban? Nggak ada ya Rasulullah. Dan ada sahabat yang mengatakan, ya Rasul, saya tahu rumah Sauban. Kemudian Rasul ngajak sahabat untuk menjenguk Sauban. Sesampai dijenguk Bapak Ibu, perjalanan dari Masjid Rasulullah ke Sauban itu rumahnya kurang lebih berapa? 3 jam. Jauh atau dekat Bapak Ibu? Jauh. 3 jam perjalanan dari masjid ke rumah Sauban. Bapak Ibu sekarang tinggal naik motor, gampang. Zaman Rasul padang pasir, masjidnya pun nggak perlu ada karpet yang lembut. Ya, maka ada orang Baduy pipis di pojok masjid. Kemudian kata Umar, ya Rasul, izinkan saya mengepas lehernya. Kata Rasulullah, ya Umar, ambilkan 1 ember air, siram di atas pipis orang Baduy itu. Berarti Bapak Ibu pipisnya di masjid, di pojok masjid, kira-kira sudah di tembok atau masih pasir? Masih pasir. Kalau pipisnya di tembok, kata Rasul, ambilkan 1 ember, siram. Ya bukan malah bersih, malah kemana? Kemana-mana. Dulu masih pasir. Ketika pipis di pojok itu, ya pipisnya ke bawah. Maka ketika diambil air, disiram di atasnya, berarti pipisnya nyerap ke dalam. Begitu Bapak Ibu. Ya. Maka zaman Rasul itu di Mekah, apalagi jauh-jauh tempatnya. 3 jam Bapak Ibu perjalanannya. Sesampai di rumah ditanya, kemana Sauban? Ketika Rasul bertemu istrinya, kata istrinya, ya Rasulullah, Sauban sudah wafat semalam. Ternyata Sauban gak ke masjid itu, Sauban sudah
wafat. Terus istrinya mengatakan, ya Rasul, Sauban itu suami saya bergumam 3, ya, dia menyampaikan kalimat umumnya begini, aduh kok tidak lebih jauh, aduh kok tidak semua, aduh kok tidak yang baru. Kemudian Rasul menjelaskan, ketika sakaratul maut Sauban melihat pahalanya yang begitu besar sehingga dia menyesal kok enggak diambil semuanya pahalanya. Aduh kok tidak lebih jauh Sauban melihat langkah kakinya menuju masjid begitu besar, Bapak Ibu, sehingga Sauban menyesal, kok cuma 3 jam sih ke masjid, tidak 4 jam saja, tidak 5 jam saja. Kalau kita mah tinggal berapa menit, Pak? Tidak ada 5 menit, tinggal ke masjid. Jadi ternyata langkah kaki itu begitu besar pahalanya, sehingga Sauban menyesal itu bukan menyesal karena banyak dosa, bukan, tapi menyesal kok pahalanya tidak dia ambil semua. Yang kedua, aduh kok tidak yang baru. Kata Rasul, Sauban menyesal ketika dia menuju masjid di malam hari subuh, ya, di perjalanan dia melihat ada orang yang kedinginan. Maka Sauban membuka jaket yang terluar, kemudian dikasihkannya. Kemudian dia ketika sakaratul maut melihat pahala memberi jaket itu begitu besar, tapi dia menyesal, kok yang aku kasih kenapa jaket luar, tidak jaket yang kedua, ketiga. Kan biasanya Bapak Ibu kalau pakai jaket, kalau pakai lapisan, biasanya lapisan yang terbaik kan di dalam, ditutup dengan yang atasnya ditutup, yang tutupan luar kan yang jelek-jelek aja gitu kan, yang sudah kusam dan sebagainya. Dia menyesal kenapa yang anu kasih itu jaket yang sudah kusam, enggak jaket yang lebih bagus. Ketika sakaratul maut melihat pahalanya, dia menyesali karena pinginnya mendapatkan pahala yang lebih baik. Terakhir, sahabat mengatakan, kok tidak semua. Bapak Ibu, Rasul menyampaikan, sahabat ketika sarapan ada orang datang mengatakan, aku belum makan, aku belum minum, kelaparan, minta makan, minta minum. Kata sahabat, ya udah sini. Diajak duduk. Sahabat ketika itu makan roti dan minum susu. Dia ambilkan gelas, susunya itu dibagi 2, separuh untuk dia, separuh untuk diminum sahabat. Rotinya juga dibagi 2. Akhirnya sarapan bareng. Ketika sakaratul maut Bapak Ibu melihat pahala berbagi begitu besar, sehingga sahabat mengatakan menyesal, kok enggak semuanya aja susu itu saya kasihkan, kok enggak semuanya aja roti itu saya kasihkan. Itu penyesalan masih baik Bapak Ibu, karena pahala kita banyak, tapi ada pahala yang lain yang harusnya bisa kita ambil, tapi kita tidak ambil. Tapi peristiwa dosa Bapak Ibu terlihat dari mulai cering-cering balik, cering-cering sampai sekarang Bapak Ibu. Darmaji terlihat, STMJ terlihat. Apa darmaji Pak? Dahar 5 bayar siji. Hati-hati ketika SMA dulu, apalagi di Jogja Bapak Ibu, kalau makan angkringan, makan gorengannya 10, bilangnya 5, bisa nggak? Bisa. Di warung makan Jogja kan bebas Pak, begitu. Maka itu terlihat cering semua Bapak Ibu. Dulu pernah ngutang nggak dibayar, terlihat semua. Maka sebelum kita dipanggil oleh Allah itu, yang harus kita lakukan apa? Pastikan malaikat pencatat amal tidak baik itu malaikat apa Pak? Raqib pencatat amal, atid pencatat amal tidak baik. Pastikan pencatat amal tidak baik itu Bapak Ibu sibuk dengan menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Maka perbanyak istighfar. Ya. Dulu pernah meninggalkan puasa, dulu pernah meninggalkan sholat. Ketika kapan? Mulai balik. Maka ibu-ibu nih, saya lihat masih ada anak-anak kecil. Pastikan Bu ya, anaknya itu ketika balik curhat sama ibu, dia mengatakan, Bunda, saya sudah haid.
Ya, karena zaman ibu kita dulu, zaman saya juga, ketika balik itu boro-boro mau cerita sama bapak, malu kan? Ibu ketika head dulu cerita nggak sama ibu? Nggak, malu. Padahal bapak ibu itu ketika dia balik itu belum dewasa secara pemikiran itu. Biologis badannya sudah balik, tapi ilmu terkait ibadahnya itu masih perlu kita bersamai, termasuk bagaimana cara mandi besar. Karena kalau dia menjalankan sholat kan sudah dicatat, menjalankan yang dosa pun sudah dicatat. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, anak pertama sekarang kelas 2 SMP ya. Anak kedua kelas 6. Rata-rata kelas 6 haidnya. Saya biasanya pada maghrib kalau nggak keluar itu saya ajari dengan kitab Fathul Qarib. Jadi anak-anak itu saya ngaji pada maghrib sampai isya Fathul Qarib. Semua bab wudu, bab haid, bab dan sebagainya. Maka Bapak Ibu alhamdulillah anak saya kelas 6 itu dia suka curhat sama ibunya. Dia mengatakan, "Bu, teman-teman saya di kelas 6 itu sudah pada haid. Kok aku dengan 4 teman belum ya?" Jadi dia itu malah nunggu apa Pak? Nunggu haid. Rasanya nggak sempurna. Kok yang lain sudah haid, dia belum haid. Ternyata haidnya itu pada isya haid. Itu curhat sama mamanya, "Mah aku head." Adiknya yang kedua belum head, itu masih kelas 4 kalau nggak salah, kakaknya kelas 6. Loncat-loncat keluar, "Pah, teteh head, pah, teteh head," gitu. Jadi malah Bapak Ibu menjadi satu hal yang nggak malu itu kan. Kenapa? Karena kita biasakan agar anak itu cerita terkait itu. Yang kedua juga sama. Bahkan Bapak Ibu kemarin yang ketika head kemarin itu saya langsung panggil. Ya, saya panggilnya Naya. "Mbak Nay sini." Saya panggilnya Mbak ya. "Mbak Nay sini." Saya ajak ke kamar mandi Bapak Ibu. Ya, kamu sudah balik sekarang. Kamu sudah tahu bagaimana mandi besar dan sebagainya. Kamu lihat air di bak mandi itu kira-kira menurut Mbak Naya suci mensucikan atau suci tidak mensucikan? Dia lihat ternyata airnya kan, saya masih punya anak kecil 2 itu, yang ini ya kalau mandi itu Pak sabun ke dalam itu kan, bak itu juga banyak sabunnya kan. Kalau air bercampur yang suci ya dan berubah, apalagi airnya sedikit, itu airnya suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudu. Saya sampaikan, itu suci enggak untuk manaya? Suci, tapi bisa enggak dipakai wudu mandi besar? Enggak bisa, Pak. Ya sudah, kamu mandi besarnya berarti jangan pakai air yang di bak. Kamu pakailah air yang di keran. Lama dong Pak itu kan. Enggak, gini aja caranya, kamu mandi ya, nanti kalau head, beres head itu masih head Bu. Nanti kalau sudah bersih, rata-rata head itu 7 hari. Mbak Naya coba cek, hitung sekarang hari tanggal berapa, nanti 7 hari tanggal berapa. Kalau 7 hari berhenti, bilang sama mama kamu harus mandi besar. Ya saya ajari gitu loh Bu. Ya, mandi besarnya bagaimana? Kamu mandi pakai air bak yang suci tapi tidak mensucikan karena ada banyak sabunnya. Tapi setelah bersih, setelah disabuni semua, kamu pastikan ambil air suci dari keran, isi, terus biur. Pastikan semua badan terkena air yang suci mensucikan dari keran itu. Maka insya Allah mandi besarnya sah. Begitu, diajari begitu. Bahkan Bapak Ibu rahimahullah, saya ngobrol sama istri, "Mah, ajari cara membuang apa tuh, pritek atau softtek." Itu Bapak Ibu. Iya kan, mohon maaf, softtek itu jangan sampai dilepas terus dibuang begitu kan, dilipat-lipat. Dilipat-lipat, dibuang. Saya sampaikan ke istri, ajari mah anakmu cara melipat softtek setelah selesai dipakai. Ibu ngajari nggak sama anak begitu? Kalau enggak berarti harus diajari.
Ya, ini tanggung jawab. Kenapa? Karena mulai balik Bapak Ibu, ketika nanti sakaratul maut, dosa-dosa itu akan terlihat. Jika di sana ada peran ibu yang membuat anak itu lalai, maka kita terbawa-bawa. Itu ya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Dan infakkanlah oleh Bapak Ibu sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena ketika kematian datang, sakaratul maut, dia akan menyesali dan dia akan berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, jangan dulu dicabut ruh saya. Sementara ruh itu sudah dicabut, ruh itu sudah sampai lutut, ruh itu sudah sampai pinggang. Dia mengatakan, ya Rabb, jangan dulu hilang ruh saya. Ada enggak obat yang bisa diminum terus rohnya balik lagi? Enggak ada. Sehebat apapun antibiotik yang nggak bisa balikin ruh. Apa? Ketika dicabut ruh dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, jangan dulu dicabut ruh saya, barang sejenak saja. Terus dia mengatakan apa? Fa asaddaqu wa akum minas salihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Bapak Ibu, ketika dicabut ruh, di tabungan ada 100 miliar. Lihat pahala infaknya cuma 100 juta. Dia akan mengatakan, ya Rabb, uang saya masih banyak, berikan kesempatan agar saya bisa sedekah. Karena kalau sudah wafat, uang yang 100 miliar itu milik siapa Bapak Ibu? Bukan milik Bapak Ibu. Bukan. Itu milik ahli waris. Jika Bapak Ibu gini, Bapak Ibu contoh, saya bapak, saya punya anak 5, punya istri baru 1. Bapak Ibu bilang begini, saya punya uang 100 miliar. Mah, kalau aku wafat, 10 miliar untuk anak pertamaku, ini untuk anak kedua, ini untuk anak ketiga, bla bla dan sebagainya, ya. Ini untuk bangun masjid dan sebagainya. Sudah selesai. Maka saya wafat. Bapak Ibu, kata Allah, itu bukan hartamu, itu harta waris. Kamu nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Maka harta yang tadi diwasiat-wasiatkan untuk anak 1, 2, 3, 4, 5 batal semua. Semuanya menjadi harta ahli waris yang harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Karena dalam hadis kan, ya, la wasiyat ahli waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kecuali saya wasiat untuk bangun masjid sekian miliar, itu mah boleh karena bukan ahli waris. Itu tandanya Bapak Ibu, harta yang Bapak Ibu simpan itu besok bukan milik Bapak Ibu, itu milik ahli waris. Ahli waris Bapak Ibu siapa? Kalau saya masih punya ayah, berarti ayah saya, ibu saya sudah wafat. Saya punya istri, saya punya anak-anak, laki-laki 1, perempuan 4. Itu ahli waris internal saya yang pasti dapat. Ya itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita menyesal ketika kita banyak harta tapi kita belum banyak berinfak, bersedekah, sehingga ketika sakaratul maut meminta kepada Allah, melobi Allah, berarti kita berjuang dengan Allah, mengatakan, ya Rabb, tahan dulu nih ruh saya, jangan dulu wafat, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang salih. Manfaat enggak Bapak Ibu? Enggak. Yang ketiga Bapak Ibu, orang sakaratul maut akan disowani oleh para malaikat. Dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang, ya, yang
mereka mengatakan Tuhan saya Allah, kemudian dia istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika dia wafat sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat. Malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan bersedih, tuh tempatmu surga. Dicabut ruh dari sini Bapak Ibu, sambil dibilang, yang sabar ya, jangan takut, jangan bersedih. Ya, tuh tempatmu surga. Berarti dia melihat apa? Surga. Dicabut, didatangi malaikat yang baik, kata-katanya lembut, dicabut dengan cara lembut. Setelah itu dibukakan matanya melihat surga. Kira-kira sakit sakaratul maut yang kata Rasul bagaikan diiris 600 pedang, terasa enggak Bapak Ibu? Walaupun terasa mungkin tinggal sedikit, karena melihat surga. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan istiqomah di dalam menjalankan keimanan. Tapi yang keempat Bapak Ibu, bukan disowani kali ini. Apa tuh? Didatangi malaikat tapi bukan sowan Bapak Ibu kali ini. Kalimatnya begini, walau taro ijatawaffal ladina kafaru, surat Al-Anfal ayat 50. Walau taro ijatawaffal ladina kafaru, ya, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat al-malaika, ketika para malaikat datang kepada orang-orang yang kafir dan mencabut nyawa orang kafir, yadribuna wujuhahum, mereka para malaikat memukul wajahnya, wa adbarahum, dan para malaikat memukul punggungnya. Terus wadzuqu adzabal hariq, dan malaikat berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Itu sowan atau apa Bu? Seperti orang nagih hutang ya, apa itu namanya? Debt collector ya. Yang keempat itu malaikat datang, tapi bagi orang-orang yang tidak beriman atau orang yang beriman tapi tidak menjalankan agama, orang yang ngakunya muslim tapi tidak sholat, dia akan datang. Malaikat datang itu Bapak Ibu mencabut ruhnya. Ya, dicabut dengan kencang. Bapak Ibu, di dalam kitab At-Tadhkirah itu gini, orang sakaratul maut rasanya itu bagaikan di perutnya itu banyak duri. Dicabutlah dengan cara yang kencang sehingga durinya itu masih tersisa di dalam karena putus. Itu sakitnya. Ya, Bapak Ibu, dicabut dengan cabutan yang kencang. Setelah itu dipukul oleh malaikat wajahnya. Setelah itu dipukul lagi punggungnya. Setelah itu dibentak Bapak Ibu. Rasakan. Ya, rasakan. Ini loh waktu yang kau dustakan. Setelah itu diperlihatkan neraka. Kira-kira sakit tambahnya berlipat-lipat Bapak Ibu. Sudah sakit dicabut ruh, dipukul wajah, dipukul punggung, terus dimarah-marahi, disalah-salahkan, dan diperlihatkan neraka. Ibu, bagaikan seorang ibu, kira-kira Bu lagi jalan dengan bapak, terus ibu jatuh, pure ibu jatuh. Bapak bilang sambil melotot tuh, nggak nolong tuh bapak, cuma ibu ini kan bapak sudah bilang tadi jangan lewat sana, dasar belenggu. Coba sudah jatuh sakit, disalah-salahkan, dimarah-marahi, kira-kira Bapak Ibu sakit enggak? Makin sakit. Itulah orang-orang yang tidak taat sama Allah itu, ketika dicabut ruhnya dicabut, tapi dipukul wajahnya, punggungnya, sambil dimarah-marahi, disalah-salahkan, dan dia melihat neraka, tentunya sakitnya makin berlipat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, 4 peristiwa. 1,
Siapapun orang akan melihat amalnya dari mulai balik sampai wafat, baik amal tidak baik maupun amal baik yang harus dia ambil tapi dia tidak mampu mengambil karena dia lalai. Berarti menyesal. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika dia sakaratul maut akan berjumpa dengan Allah dan dia akan lobby kepada Allah agar jangan dulu dicabut ruh. Kenapa? Karena di dunia belum solih, karena di dunia hartanya masih banyak, infaknya masih sedikit. Berarti perbanyak apa Bapak Ibu? Perbanyak sedekah. Maka sedekah pagi kalau ke masjid Nurul Jannah, bawalah 1.000 rupiah, bawalah 2.000, Bapak Ibu masukin kotak infak. Kapan? Setiap subuh, supaya kita tercatat setiap hari infak. 1 bulan anggarkan 15.000, direcehkan berarti setiap hari 500 rupiah, cring, masuk kotak infak. Jika takut kedengaran, bungkus pakai tisu. Bungkus pakai tisu, Pak, terus masukin gitu kan. Biasanya takmirnya udah pintar, Bapak Ibu, di bawahnya dikasih busa. Mereka kalau yang keliling-keliling itu walaupun receh nggak kedengaran, karena oleh panitia ketakbiran di bawahnya dikasih busa, walaupun tring nggak kedengaran, itu kan kena busa. Itu takbir yang cerdas, menghargai orang yang mau infak, cuman ada receh kan gitu, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, disowani malaikat, dipanggil dengan panggilan yang baik, ya, kemudian dikasih penguat, jangan takut, jangan sedih, plus dikasih lihat surga. Wah, bahagia. Tapi yang keempat Bapak Ibu, dia berjuang malaikat, dicabut ruhnya tapi dipukuli wajahnya, punggungnya, sambil dimarah-marahi dan diperlihatkan neraka. Tentunya ini orang-orang yang ahli maksiat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya kita harapannya mudah-mudahan disowani malaikat ya. Mudah-mudahan disowani malaikat. Rumusnya apa? Man asya ala syai mata ala syai. Kalau kita ingin disowani malaikat berarti rumusnya harus wafat husnul khatimah. Bagaimana cara wafat husnul khatimah? Perbanyak amal solih dan biasakan amal solih itu walaupun kecil. Maka kemungkinan besar kita akan wafat dalam kondisi kebiasaan itu. Bapak Ibu biasakan sholat duha, Bapak Ibu biasakan sholat witir. Sholat witir itu Bapak Ibu biasakan. Mampunya 1 rakaat nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Jangan 3 rakaat per bulan. Setiap bulan 3 rakaat. Mendingan setiap hari satu rakaat. Jika tidak mampu berbarengan dengan tahajud, witir itu laksanakan setelah sholat isya. Setelah sholat isya, lanjutkan sholat ba'da isya 2 rakaat, lanjutkan witir 1 rakaat atau 3 rakaat, lebih boleh. Gitu ya, biasakan yang baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya kita kembali kepada Allah ketika sakaratul maut pun kita menemukan prosesi yang ketiga, kita bahagia husnul khatimah, didatangi malaikat, diperlihatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Satu pertanyaan. Jika sudah paham, insya Allah sudah paham ya. Baik, insya Allah kita tutup Bapak Ibu doa ya. Kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah satu, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan penuh berkah. Mudah-mudahan putra putri kita Bapak Ibu menjadi putra putri yang salih dan salihah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik agar kita mudah menjalankan amal solih sehingga kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li ahbabina
wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfina, jagalah sehat kami ya Rabb. Isfihim, sehatkanlah keluarga kami yang sedang sakit dengan kesehatan yang paripurna. Wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kurangan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.